Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Mujib Al-Syairozi MA selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam di Unisula Semarang. Dan tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam semester ganjil di Unisula Semarang yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Mabrur, mahasiswa semester ganjil di Unisula. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas Bapak Dr. Ahmad Mujib Al-Syairozi MA, yaitu menerangkan secara singkat atau menjelaskan secara singkat tentang sebuah buku. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan sedikit buku Mendakwahkan Semailing Islam, Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat, karya Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud Bihadi. Yang pertama yaitu tentang biografi penulis, yaitu Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud. Beliau lahir di Damaran, di kota Kudus, lebih tepatnya di sebelah barat makam Sunan Kudus, pada tanggal 16 April tahun 1960 Masehi. Di desa inilah Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud memulai pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di Madrasah Qudusiyah Kudus. Lingkungan ini itu banyak sekali pesantren-pesantren, sehingga pola pikir beliau, karakter beliau terbentuk dari sejak kecil di desa Damaran ini. Karakter-karakter pesantren, ketawaduan, kesopan santunan, kerukunan, sehingga mengantarkan beliau sampai mendapatkan gelar doktor di Amerika. Karena apa? Emang dunia pesantren itu mempunyai prinsip tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau utlubul ilma walau bisin. Jadi kampanye untuk menuntut ilmu di lingkungan pesantren itu sangat diwajibkan. Semangat mencari ilmu itu sudah dikobarkan sejak kecil, di mana lingkungan beliau yaitu di desa Damaran, Kudus, Jawa Tengah. Pada tahun 1980 sampai 1987 beliau menjadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, yang lebih terkenalnya sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Pada tahun 1987 beliau juga memperoleh gelar Dr. Andes atau DRS
di fakultas tersebut, yaitu Fakultas Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya, setelah lulus dari S1, beliau melanjutkan S2-nya, yaitu di University of California, Los Angeles, Amerika. Dan di kampus inilah beliau juga mendapatkan gelar Doktor PhD Studi Islam atau studi lintas Departemen Usla Amerika dengan beasiswa Fulbright. Nah, inilah keistimewaan beliau dari desa terpencil, desa kecil di sebuah kota Kudus yang bisa menyelesaikan studinya hingga ke luar negeri. Karena apa? Ya karena karakter beliau yang sejak kecil sudah dikobarkan semangat untuk menuntut ilmu karena lingkungan beliau sejak dari kecil sudah dikelilingi pondok pesantren tentang pembelajaran, tentang pendidikan, tentang karakter. Sehingga pada kuliah di Amerika beliau tidak mengikuti mindset atau budaya yang ada di sana karena masih berpegang teguh dengan karakter-karakter pesantren. Beliau Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud diamanai menjadi Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama periode 2012 sampai 2014. Beliau juga masih aktif dan menjabat sebagai guru besar pada program Studi Islam S3 Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Sebagai seorang guru besar di bidang ilmu sejarah dan kebudayaan Islam, beliau telah menghasilkan banyak karya-karya ilmiah, ya. Di antaranya ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk artikel, bahkan seminar-seminar ketika beliau masih aktif kuliah di Amerika. Begitu juga beliau sampai sekarang pun juga masih aktif mengisi seminar di kampus-kampus di Indonesia. Karena apa? Beliau itu termasuk tokoh intelektual yang mempunyai gagasan atau pemikiran yang dimana pada zaman dewasa ini pemikiran beliau itu sangat menguntungkan, sangat inovatif, sehingga pemikiran beliau ini harus disebarluaskan. Di antaranya yaitu mendakwahkan Smiling Islam. Di antara karya-karya beliau, salah satunya yaitu buku ini mendakwahkan Smiling Islam, Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat. Walaupun karya beliau ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk artikel. Di antara karya-karya beliau yang dari buku, yaitu di antaranya ada buku Menuju Paradigma Islam Humanis. Yang kedua, menggagas format pendidikan non-dikotomik humanisme religius sebagai paradigma pendidikan. Buku inilah yang menjadi inovatif atau menjadi solusi bagi pendidikan yang ada di Indonesia khususnya saat ini. Maka dari itu Profesor Abdurrahman Mas'ud ini seringkali diundang untuk mengisi seminar-seminar tentang gagasan beliau. Tema pokok selanjutnya yaitu di dalam buku ini menerangkan tentang pendidikan Islam.
Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud PhD ya, di dalam buku ini memberikan suatu paradigma baru dalam pendidikan Islam, yaitu humanisme religius. Ya. Apa itu humanisme religius? Yaitu proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk religius. Atau di dalam buku ini diibaratkan dengan Abdullah, hamba Allah, atau Khalifatullah, pemimpin yang diutus Allah di bumi, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang Abdullah kita sering membaca sekali di dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan Khalifatullah itu juga sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dari ide atau gagasan tawaran tentang pendidikan humanisme religius ini, Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud mengajak kepada pembaca untuk menjadi muslim moderat yang humanis dan juga harus akan ilmu pengetahuan sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Alaq, yaitu tentang membaca. Iqra, ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam ayat tersebut, Profesor Abdurrahman semangat belajar, gigih dalam mencari ilmu itu juga dari konsep ayat ini tadi, Iqra, di mana yang artinya bagi beliau itu Iqra itu bukan hanya membaca saja, tapi juga meneliti, mengkaji ilmu apapun yang ada di bumi, entah itu di Indonesia ataupun di Barat. Seperti itu, karena apa? Beliau menghadirkan paradigma pendidikan humanisme religius ini karena melihat banyak kemunduran peradaban pendidikan Islam karena ada dikotomi pendidikan. Tema pokok yang ketiga yaitu tentang Smiling Islam, dialog kemanusiaan Islam dan Barat. Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud di dalam buku ini juga menjelaskan tentang Islam yang ramah. Dikutip dari perkataan Allahu Yarham Gus Dur, Islam itu ramah, bukan Islam yang marah. Di dalam buku ini Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud mengutip dari sebuah ayat bahwa umat Islam seharusnya menjadi umat yang tengah-tengah, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, atau yang sering dikampanyekan Kementerian Agama saat ini, yaitu tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yaitu sudut pandang seseorang yang melakukan beragama dengan moderat, tidak condong ke kanan atau tidak condong ke kiri, tidak ekstrim. Yang bagaimana? Ya tengah-tengah. Seperti makalah khairul umur awsaduha. Begitu juga yang diterapkan beliau ketika masa kuliah di sana. Beliau juga mengkampanyekan Islam itu ramah, Islam itu moderat. Apalagi beliau
yang notabene-nya di sana itu minoritas karena banyak teman yang non-muslim. Beliau dengan karakter yang sejak kecil dari pesantren yang mengutamakan kerukunan, kesopanan, ketawaduan, beliau bisa diterima, bahkan diberi ruang untuk menjelaskan Islam itu bagaimana, Islam Indonesia itu bagaimana. Dari beliau mengampanyekan Islam ramah, Islam yang tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Begitu juga zaman dulu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Islam yang damai, tidak pernah melakukan kekerasan. Jikalau Nabi Muhammad dulu berperang melawan kafir Quraisy atau kufar Mekah, beliau hanya defensif. Di dalam buku ini seperti itu, defensif. Nabi Muhammad lebih mengutamakan perdamaian. Tema pokok yang selanjutnya yaitu di dalam buku ini dialog Islam dan Barat. Salah pemahaman terhadap makna jihad yang berkembang di kalangan masyarakat garis keras, terkhususnya yang ditujukan kepada umat Islam, sehingga menimbulkan kekacauan, menjadikan image Islam khususnya di mata dunia Barat menjadi sah untuk dipandang sebagai agama jihad atau agama kekerasan. Dengan adanya salah paham, dengan adanya salah perspektif dengan dunia Islam maupun Barat, Profesor beliau Abdurrahman Mas'ud menawarkan untuk membuka lembaran baru dialog Islam dan Barat. Beliau menyuarakan untuk mengadakan sebuah dialog sebagai pemersatu dan langkah toleransi antar umat beragama maupun budaya, baik Islam maupun Barat, yaitu dengan langkah open minded. Yaitu dengan langkah apa? Open minded. Kita refleksikan dengan ungkapan Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau yang dikenal dengan Gus Bahar, yaitu kebenaran Islam sampai kapanpun hatta ila yaumil qiyamah pasti dapat diterima oleh akal. Sehingga apapun yang ingin memahamkan, sehingga siapapun yang ingin memahamkan orang ataupun golongan, maka lakukanlah dengan cara dialog, niscaya mereka akan membenarkan. Balas dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud mengutip dari ayat ini, yaitu lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka ketika kita ingin saling mengenal, yaitu harus mengedepankan dialog. Ya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dari sinilah Profesor Haji Abdurrahman Mas'ud menawarkan ide untuk mengatasi atau memberi solusi masalah mispersepsi tentang Islam dan dunia Barat. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami pribadi Muhammad Azim Badrul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.